Pada permainan catur, lebih dari 50% permainan catur akan berakhir dengan endgame benteng. Banyak tema atau bentuk bangunan yang dapat tercipta dari endgame benteng, yang perlu banyak waktu untuk mempelajarinya. Video ini akan merangkum beberapa bentuk endgame benteng yang sering ditemui dalam permainan, yang sangat penting sekali diketahui oleh para pemain, khususnya pemain pemula. Dan di akhir video ini nanti akan kita bahas posisi Lucena dan posisi Philidor yang menjadi tema endgame benteng yang sangat fundamental dan harus dimengerti semua pemain. Kita mulai dengan contoh yang paling dasar yang mungkin sudah biasa kita lihat pada permainan sehari-hari. Ini adalah posisi di mana putih dan hitam sama-sama memiliki 6 buah pion dan 1 buah benteng, dan dengan raja tentunya. Tetapi posisi putih lebih unggul karena beberapa hal. Di antaranya yang pertama, hitam mempunyai banyak pion terisolasi, yaitu di A5, C7, dan E6. Pion terisolasi adalah pion yang terpisah dari pion-pion lainnya, sehingga pion tersebut tidak mempunyai pion di lajur sebelahnya, sehingga sesama pion tidak bisa saling melindungi. Pion terisolasi akan menjadi sebuah kelemahan dan akan menjadi target incaran dari lawan. Untuk itu, raja dan benteng hitam harus selalu menjaga pion-pionnya yang terisolasi dan akan membuat mereka pergerakannya menjadi terbatas. Bandingkan dengan pion-pion putih yang membentuk ikatan rantai pion di sayap menteri dengan pion A4, B3, dan C2, dan di sayap raja dengan pion F3, G3, dan H4. Pion-pion putih seperti ini yang membentuk ikatan rantai akan menjadi lebih solid karena sesama pion dapat saling melindungi satu sama lain. Alasan kedua, posisi putih lebih unggul adalah putih memiliki benteng yang lebih aktif. Benteng putih mendominasi di baris keempat, kemudian terus menekan pion C7 hitam yang harus dijaga raja, atau juga bisa bermanuver ke C5 untuk menyerang pion A5 hitam. Bandingkan dengan benteng hitam yang hanya bisa menjadi benteng yang bertahan saja. Dia terus melindungi pion A5-nya yang terisolasi dan sama sekali tidak memberikan ancaman apapun untuk putih. Lain halnya jika benteng hitam berada di wilayah pertahanan putih untuk menyerang pion-pion putih misalnya. Itu akan menjadikan benteng hitam lebih aktif. Jadi itulah dua faktor yang membuat putih lebih unggul pada posisi ini. Sebagai pemain putih, ada sebuah tips yang dapat diterapkan pada posisi ini. Dalam endgame, salah satu tujuan kita adalah untuk memenangkan permainan dengan mendorong pion-pion bebas yang kita miliki. Tetapi permasalahannya di sini, putih belum memiliki pion bebas, maka kita harus mencari cara untuk menciptakan pion bebas tersebut. Ingat, putih memiliki target serangan pada pion-pion hitam yang lemah, yang terus dijaga oleh raja dan benteng hitam. Sekarang putih harus membuat rencana untuk memaksa raja dan benteng hitam tidak dapat bertahan lagi. Putih mencobanya dengan langkah benteng F4, memberikan ancaman benteng ke F7 untuk memakan satu persatu pion-pion hitam di baris ke-7. Meskipun langkah benteng ke F4 ini menciptakan suatu kelemahan bagi putih, yaitu pada pion C2 yang menjadi pion paling belakang dari suatu ikatan rantai pion. Namun itu tidak menjadi masalah selama hitam belum bisa memberikan ancaman padanya. Kemudian di sini hitam mencegah rencana putih tersebut dengan raja E7 untuk menjaga petak F7. Benteng putih tidak akan kembali lagi ke C4 karena raja hitam akan kembali ke D7 lagi dan akan terjadi langkah bolak-balik. Langkah berikutnya untuk terus menciptakan progres bagi putih adalah dengan mulai mengaktifkan rajanya, di mana ini menjadi salah satu prinsip dasar dalam endgame. Raja putih dapat dimajukan untuk memberi tekanan pada pion-pion terisolasi hitam, sehingga putih memajukan raja ke D4. Hitam mencoba mengganggu raja putih dengan benteng D8 skak. Raja putih perlu berhati-hati dalam melangkah. Raja putih terus mengejar pion-pion hitam dengan melangkah ke C5. Hitam bisa saja memajukan bentengnya ke D2 untuk menyerang pion lemah putih.
Namun karena pion-pion putih terkoneksi satu sama lain, maka putih akan dengan mudah untuk memajukannya, sekaligus menghindar dari ancaman benteng hitam. Maka hitam tidak melakukannya. Benteng hitam misalkan saja ke D6 untuk membatasi raja putih agar tidak bisa melewati baris ke-6. Raja putih tidak bisa mengejar pion C7, maka raja akan mengejar pion di A5 dengan langkah raja B5. Kemudian hitam benteng D5 skak untuk menjaga pion A5. Raja putih maju ke C6, sekarang mengancam pion C7. Benteng hitam melindunginya dengan benteng D7. Putih sudah melakukan manuver dari raja dan bentengnya. Raja sudah maju sampai depan untuk memberi tekanan pada pion-pion hitam. Benteng telah digeser ke F4 untuk memberi ancaman di F7 sehingga harus terus dijaga oleh raja hitam. Itu adalah usaha-usaha yang dilakukan putih untuk mencapai suatu tujuan, yaitu membuat hitam tidak bisa bertahan lagi. Dengan memberikan tekanan-tekanan dari segala arah, maka kunci bagi putih dalam melakukannya adalah harus sabar dan terus membuat progres sedikit demi sedikit. Dari berbagai macam bentuk endgame benteng yang ditemui pada permainan sehari-hari, menang atau kalah bisa ditentukan dari sebuah trik yang sederhana. Sekecil atau sesederhana apapun trik tersebut, itu akan menentukan sekali pada kemenangan atau kekalahan. Pada posisi ini, putih melakukan sebuah trik yang tak terduga dengan benteng F7 skak. Raja hitam tidak bisa menghindar karena akan kehilangan bentengnya. Maka mau tidak mau raja harus memakan benteng putih. Sekarang raja putih telah berada di wilayah hitam dan dapat mengambil pion hitam yang sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Pion bisa saja maju untuk menghindar, tapi raja putih akan mengejarnya. Jika pion masih maju ke C4 akan dimakan pion putih, maka hitam sudah tidak dapat mempertahankan pion tersebut. Dan misalkan saja hitam memajukan rajanya ke F6, raja makan pion, dan putih dapat menciptakan sebuah pion bebas di lajur C dan akan menang dengan mudah. Kita kembali ke posisi di awal tadi dan coba memainkan langkah hitam yang berbeda. Tadi kita sudah melihat langkah benteng D6 yang merupakan langkah defensif bagi hitam. Sekarang bagaimana jika kita memainkan langkah yang lebih ofensif seperti benteng D2 untuk menyerang pion lama putih? Jika putih membiarkan pion C2 itu dimakan dan raja putih ke B5 untuk terus mengejar pion A5, benteng makan C2, raja makan A5, putih telah menciptakan pion bebas pada lajur A. Sedangkan hitam masih belum mempunyai pion bebas karena pion di lajur C ini masih akan dihadang pion putih di lajur B. Rencana seperti itu bisa saja dilakukan putih. Namun coba kita kembali lagi, bagaimana jika putih menjaga pion C2-nya terlebih dahulu dengan benteng C4. Kemudian barulah raja putih mengejar pion-pion hitam. Benteng hitam akan mencari target lain, contohnya benteng ke F2 untuk menyerang pion ini. Benteng putih akan menjaganya dengan benteng C3. Benteng putih berada pada posisi yang strategis. Selain menjaga pion C2 dan F3, benteng putih juga membayang-bayangi pion C7 hitam. Nantinya jika raja putih ke B5, akan ada dua ancaman pada pion-pion hitam. Sekarang misalkan benteng hitam ke G2 untuk mengincar target pion lainnya. Jika putih memajukan pion ke G4, benteng hitam bergeser lagi ke lajur H untuk mengincar pion H4. Pion ini tidak bisa maju karena akan dimakan. Maka dari itu cara terbaik untuk melindungi pion G3 ini adalah memajukan pion ke F4. Sehingga sekarang semua pion-pion putih sudah terjaga. Pion G3 dan pion C2 yang merupakan pion terlemah putih, dua-duanya sekaligus sudah terlindungi oleh benteng. Putih telah menciptakan penjagaan yang kokoh pada pion-pionnya, dan putih bisa berfokus melanjutkan rencananya untuk mengejar pion-pion hitam. Hitam sudah tidak mempunyai target serangan lagi.
Misalkan mengembalikan bentengnya ke D2, Raja B5, 2 pion hitam dalam ancaman. Hitam benteng D5 skak. Putih menutupnya dengan benteng C5, menawarkan pertukaran benteng. Jika hitam menerima pertukaran, maka akan semakin menguntungkan putih, karena putih akan unggul dalam endgame raja dan pion seperti pada posisi ini. Mengapa putih unggul? Karena raja putih akan mengambil pion A5 dengan mudah dan langsung menciptakan pion bebas di lajur A. Maka dari itu hitam tidak boleh menerima pertukaran benteng. Misalkan saja benteng hitam menghindar ke D7 misalnya. Raja makan pion dan putih siap untuk mendorong pion bebasnya ke depan dengan kawalan dari rajanya dan akan segera memenangkan permainan. Jadi kesimpulannya, dalam mencari cara untuk menciptakan pion bebas, pastikan raja dan benteng kita berada pada posisi yang lebih aktif dari raja dan benteng lawan. Juga perhatikan struktur pion, jangan sampai kita mempunyai pion-pion lemah seperti pion terisolasi atau pion tumpuk. Jika lawan kita mempunyai struktur pion yang jelek, maka jadikanlah itu target serangan dengan membuat progres sedikit demi sedikit dari manuver-manuver raja dan benteng kita, hingga akhirnya bisa memusnahkan pion-pion lawan dan menciptakan pion bebas kita. Baiklah, sekarang kita akan belajar endgame benteng dari bentuk posisi yang lain. Putih memiliki raja dan benteng, dan hitam memiliki raja dan 1 pion. Rencana hitam adalah terus mendorong pionnya sampai depan dengan bantuan rajanya, dan rencana putih adalah mengejar pion hitam ini dengan benteng dan rajanya. Untuk mengejar pion hitam, putih tidak hanya harus menempatkan bentengnya di belakang pion hitam, tetapi juga harus mendekatkan rajanya perlahan-lahan menuju petak promosi pion hitam. Dalam posisi seperti ini, untuk mengetahui apakah putih bisa menang atau remis, harus dilakukan dengan cara menghitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hitam akan mempromosikan pionnya dalam 7 langkah. Sedangkan putih 1, 2, 3, 4, 5. 5 langkah yang diperlukan putih untuk mengcover petak promosi pion hitam. Secara perhitungan, putih bisa menggagalkan pion hitam untuk promosi. Coba kita lihat dalam langkah yang nyata. Kita tempatkan benteng di belakang pion, dan hitam mencoba mengawalnya. Laju pion tersebut dengan raja A4, putih mendekatkan rajanya ke F5, pion maju, raja E4, pion maju, raja D3, raja A3, raja C3. Jika pion maju akan dimakan benteng, dan putih berhasil menang. Sekarang kita lihat contoh lagi. Bentuk posisinya hampir sama dengan yang tadi, tetapi pion dan raja hitam sudah maju semakin ke depan. Coba kita hitung langkah putih. 1, 2, 3, 4. Putih membutuhkan 4 langkah untuk mengcover petak promosi hitam. Tetapi hitam hanya membutuhkan 1, 2, 3 langkah saja. Raja F5, raja A2, raja E4, pion maju, raja D3, pion promosi. Dan hitam berhasil menahan remis. Ini adalah contoh lainnya, masih mirip-mirip dengan yang tadi. Bedanya adalah raja hitam posisinya kalau tadi di lajur A, kali ini di lajur C. Sehingga jika putih membawa bentengnya di belakang pion, raja maju, raja mendekat, pion maju, raja mendekat, raja maju. Perhatikan raja hitam dan raja putih. Raja putih tidak bisa mendekat ke petak promosi pion hitam karena dijaga oleh raja hitam. Lalu apa yang harus dilakukan putih? Putih dapat memainkan sebuah trik. Raja putih maju agar sejajar dengan raja hitam. Kemudian ketika pion maju, skak raja hitam dengan benteng. Raja hitam tidak bisa ke lajur D karena dijaga oleh raja putih. Maka pilihannya adalah ke B4 atau B2. Jika raja hitam ke B2 akan membuat posisinya semakin buruk karena pion tidak bisa maju. Raja putih bisa dibawa mendekat, raja hitam hanya bisa ke lajur A, misal ke A2, benteng kembali menjaga di belakang pion. Ketika pion maju, raja putih mendekat dan akan berhasil
memenangkan pion hitam. Coba kita kembali. Jika raja ke B4, raja putih bisa mendekat, dan jika pion terus didorong maju, raja putih mendekat lagi, kemudian raja hitam menjaganya, dan benteng putih bisa menjaga dari belakang pion, dan akan berhasil menangkap pion tersebut. Jadi jika raja putih tidak bisa mendekat ke petak promosi pion hitam, putih harus menunggu saat yang tepat terlebih dahulu, dan ketika pionnya sudah maju, lakukan skak dengan benteng untuk memaksa raja hitam ke lajur B. Dan nantinya raja putih akan bisa mendekat ke petak promosi. Sekarang coba kita lihat sebuah posisi di mana raja putih berada pada petak yang sangat jauh. Jika hitam memajukan pion sehingga raja dan pionnya terpisah pada suatu baris, maka putih dapat menempatkan bentengnya pada baris yang memisahkan raja dan pion hitam tersebut untuk membatasi raja hitam agar tidak bisa maju. Jika hitam memajukan pionnya, putih tinggal menunggu terlebih dahulu sambil mendekatkan rajanya sedikit demi sedikit melewati rute ini. Ketika pionnya sudah hampir promosi, jaga dengan benteng, dan raja hitam sudah tidak sempat untuk maju menjaga pionnya. Coba kita kembali. Ide lainnya yang dapat dimainkan hitam adalah mendekatkan raja hitam menuju ke arah benteng putih. Dan tetap saja hitam tidak bisa berbuat apa-apa. Jika pion dimajukan seperti tadi, putih tinggal menunggu saja sampai pionnya hampir promosi seperti tadi, lalu dicegat dengan benteng. Sehingga jika kita bermain sebagai hitam di sini, jangan meninggalkan pion sendirian sampai terpisah dari rajanya. Selalu tempatkan raja berada di samping pion untuk mengawalnya. Sekarang saatnya kita mempelajari posisi Philidor. Dalam contoh ini, kita bermain sebagai hitam. Hitam adalah pihak yang bertahan, dan hitam akan menggunakan teknik pertahanan Philidor untuk menggagalkan putih dalam mempromosikan pion dan memaksa hasil remis. Hitam menempatkan rajanya di baris paling belakang untuk memblok pion putih. Namun putih mempunyai ancaman, raja maju dan benteng menskak dari baris ke-8. Posisi Philidor adalah posisi di mana pihak yang bertahan harus menempatkan bentengnya di baris ke-6 untuk hitam atau di baris ke-3 untuk putih. Tujuannya adalah untuk membatasi raja lawannya sehingga tidak bisa maju. Jika benteng putih melakukan skak, raja hitam maju. Jika skak lagi, mundur lagi, dan begitu seterusnya. Ketika pion putih sudah maju ke baris ke-6, hitam akan menempatkan benteng di baris ke-1 dengan tujuan untuk terus melakukan skak pada raja putih kemanapun raja putih melangkah. Misal raja putih ke sini, berikan skak, raja berpindah lagi, skak lagi, berpindah lagi, skak lagi, dan begitu seterusnya. Kemanapun raja putih pergi, teruslah memberikan skak. Jika raja putih berusaha mendekat ke arah benteng hitam, maka hitam akan menempatkan bentengnya di belakang pion putih untuk mengancam memakannya. Jika benteng putih menjaganya, raja hitam ikut maju untuk bantu mengancam pion. Pion ini akan hilang dan permainan akan remis. Jadi pada posisi Philidor, jika pemain yang bertahan dalam hal ini hitam harus menempatkan bentengnya pada baris ke-6, untuk putih baris ke-3, agar raja lawan tidak bisa maju, dan ketika pion sudah dimajukan ke baris ke-6, benteng maju sampai baris paling depan untuk terus-menerus melakukan skak pada raja putih hingga akhirnya remis. Tadi posisi Philidor sudah, sekarang kita bahas posisi Lucena. Kalau posisi Philidor digunakan untuk bertahan dan mencari hasil remis, maka posisi Lucena kebalikannya. Posisi Lucena digunakan untuk pihak yang mencari menang. Dalam posisi ini kita bermain sebagai putih, dan putih akan berusaha mempromosikan pionnya. Untuk menciptakan posisi Lucena, maka putih harus terlebih dahulu membatasi raja hitam.
melalui suatu lajur dengan bentengnya, sehingga Raja Hitam tidak bisa mendekat. Untuk mempromosikan pion, maka putih harus menggeser rajanya, misal ke E8, dan tentunya benteng hitam akan terus melakukan skak pada Raja Putih. Kemanapun Raja Putih menghindar, akan selalu dikejar dengan skak. Pada posisi Lucena, ada suatu teknik yang dapat dilakukan untuk meraih kemenangan dengan menempatkan benteng putih pada baris keempat. Hitam memainkan langkah tunggu dengan bentengnya, kemudian putih mulai melangkahkan rajanya untuk membuka jalan bagi pion. Dan tentunya Raja Putih akan terus dikejar benteng hitam dengan skak. Raja menghindar ke F6, diskak lagi oleh benteng, menghindar ke E6, kembali diskak lagi, dan sekarang Raja dapat menghindari ke F5. Jika diskak lagi, saatnya ditutup dengan benteng ke F4. Inilah tujuan kenapa benteng putih harus ditempatkan di baris keempat. Sekarang tidak ada cara lagi bagi hitam untuk menghentikan pion putih untuk promosi. Jika benteng ditukar, pion langsung promosi. Atau jika benteng hitam menghindar, tetap saja pion putih akan promosi. Jadi pada posisi Lucena, prinsipnya adalah kita membangun sebuah perisai dengan benteng pada baris keempat. Dengan terlebih dahulu membatasi raja lawan pada suatu lajur dengan benteng kita. Kemudian tempatkan benteng di baris keempat, pindahkan raja kita, dan ketika raja kita terus diskak oleh benteng lawan, tutup dengan benteng yang sudah ditempatkan di baris keempat. Sekian pembahasan pada video ini, semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Jika kalian menyukai pembahasan dan analisis pada video ini, silakan like video ini dan subscribe juga channel Sahabat Catur agar channel kami dapat lebih berkembang dan bermanfaat bagi seluruh penggemar catur di Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa.